Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana media sosial bisa menjadi sarana untuk berbagi pengetahuan dan mendapatkan informasi. Kita akan bahas manfaatnya, cara menggunakannya secara bijak, dan bahkan membahas satu contoh fungsi media sosial. Yuk simak sampai selesai. Yang pertama, apa itu media sosial? Media sosial adalah platform digital untuk komunikasi dan berbagi konten. Contohnya seperti Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, dan lain-lain. Media sosial kini bukan cuma tempat hiburan atau eksis. Kita bisa berbagi ilmu, pengalaman, bahkan mempengaruhi perubahan sosial melalui konten yang kita buat. Selanjutnya, media sosial sebagai sarana berbagi pengetahuan, yang berarti menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan lainnya untuk menyebarkan, mendiskusikan, dan memperoleh informasi atau wawasan yang bermanfaat, baik dalam konteks formal maupun informal. Media sosial juga memudahkan pengguna untuk membagikan tips, pengalaman, info akademis, live sharing, video pembelajaran, infografis, serta kolaborasi melalui komunitas online seperti forum atau grup belajar. Banyak orang sekarang jadi guru di dunia maya, misalnya mahasiswa yang membuat ringkasan materi kuliah di Instagram dan guru yang mengajar lewat TikTok ataupun YouTube. Semua ini menunjukkan bahwa media sosial bisa jadi ruang belajar yang terbuka. Kemudian, media sosial sebagai sumber informasi, berarti penggunaan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain, yaitu untuk memperoleh berita, pengetahuan, atau update terkini tentang berbagai hal. Karena media sosial memungkinkan akses cepat ke informasi terbaru, bisa belajar isu lokal hingga global secara instan, dan juga fitur trending atau topik populer mempercepat penyebaran berita. Jadi, kita bisa tahu peristiwa dunia hanya dalam hitungan menit lewat Twitter, IG, dan lain-lain. Tapi penting juga untuk cek kebenarannya. Media sosial sangat cepat, tapi bisa juga menyebarkan info palsu jika kita tidak kritis. Adapun contoh penggunaan media sosial yaitu untuk mengetahui informasi penting. Salah satunya yang sedang viral di TikTok, Instagram, dan lain-lain, yaitu tentang rencana penambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Banyak netizen membagikan info tentang izin tambang di daerah konservasi alam. Kemudian muncul gerakan seperti #SaveRajaAmpat. Salah satu contoh nyata bagaimana media sosial digunakan untuk berbagi informasi dan membangun kesadaran publik adalah kasus yang ada di Raja Ampat ini. Dalam hitungan hari, publik menyoroti rencana tambang nikel di kawasan yang dikenal sebagai surga laut dunia. Banyak netizen menyuarakan keresahan, menyebar fakta, opini, hingga petisi online untuk menghentikan eksploitasi ini. Ini membuktikan bahwa media sosial dapat menjadi alat advokasi yang kuat. Selanjutnya ada tantangan penggunaan media sosial. Yang pertama, kecanduan dan penggunaan berlebihan. Terlalu sering membuka media sosial bisa mengganggu produktivitas dan kesehatan mental. Yang kedua, informasi palsu atau hoax. Banyak konten yang tidak terverifikasi menyebar luas dan bisa menyesatkan. Yang ketiga, cyberbullying dan ujaran kebencian. Pengguna bisa menjadi korban atau pelaku tanpa sadar. Yang keempat, privasi dan keamanan data. Informasi pribadi yang dibagikan bisa disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang kelima, tekanan sosial dan perbandingan diri. Terlalu sering melihat kehidupan sempurna orang lain dapat menimbulkan rasa rendah diri. Yang keenam, oversharing atau membagikan terlalu banyak. Jadi jika kita membuka terlalu banyak informasi pribadi, itu juga sangat berbahaya. Adapun tips penggunaan media sosial yang bijak. Yang pertama, atur waktu penggunaan.
gunakan fitur screen time atau timer agar tidak berlebihan. Kedua, saring informasi terlebih dahulu dengan cermat. Cek sumber berita sebelum membagikan dan hindari menyebarkan konten provokatif tanpa verifikasi. Yang ketiga, jaga etika dan empati. Tulis komentar dengan sopan dan hindari menyebarkan kebencian atau menyerang orang lain. Yang keempat, lindungi privasi. Jangan bagikan data pribadi seperti alamat, nomor KTP, atau jadwal rutin. Dan juga atur privasi akun juga agar tidak terbuka untuk semua orang. Yang kelima, kurasi konten positif. Ikuti akun-akun yang memberi inspirasi atau pengetahuan, dan unfollow akun yang membuat stres atau tidak sehat secara emosional. Jadi kita harus kritis dan selektif. Jangan asal sebar informasi. Lakukan cek fakta sebelum percaya dan berbagi. Jadikan media sosial sebagai alat yang mendidik, bukan yang menyesatkan. Jadi teman-teman, media sosial bisa menjadi kekuatan yang luar biasa tergantung bagaimana kita menggunakannya. Dengan bijak, kita bisa belajar, berbagi, bahkan membawa perubahan. Jadi, mari kita jadikan media sosial sebagai tempat untuk tumbuh, bukan hanya pamer atau hiburan semata. Pertanyaannya sekarang, sudahkah teman-teman menggunakan media sosial untuk menambah wawasan hari ini? Demikian pembelajaran kita hari ini tentang media sosial sebagai sarana berbagi pengetahuan dan mendapatkan informasi. Semoga materi ini bisa membuka wawasan teman-teman tentang betapa besarnya pengaruh media sosial dalam kehidupan kita, terutama untuk hal-hal yang positif seperti belajar, berbagi, dan peduli terhadap isu-isu penting yang ada di sekitar kita. Jangan lupa gunakan media sosial secara bijak, cerdas, dan bertanggung jawab, karena satu klik yang kamu bagikan bisa jadi membuka pikiran banyak orang. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Tetap semangat belajar dan jadilah generasi digital yang berdaya.